Dalam penjelasan metode klasifikasi, kita akan membahas konsep, teknik, beserta dengan contohnya. Nah, untuk konsep itu sendiri, yaitu konsep dari metode klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Nah, proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua bagian atau dua fase. Yang fase pertama adalah learning dan fase kedua adalah test. Untuk fase learning itu sendiri adalah sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpan untuk membentuk model perkiraan. Nah, selanjutnya untuk pada fase tes itu sendiri. Nah, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk akurasi dari model tersebut. Nah, bila mana akurasinya mencukupi model ini, nah maka dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum kita ketahui. Untuk klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan atau dipakai. Nah, metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Dalam metode klasifikasi terdapat 4 teknik dalam pemecahan kasus. Yang pertama adalah decision tree, yang kedua adalah klasifikasi base, yang ketiga adalah artificial neural network, dan yang keempat yaitu nearest neighbor. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu klasifikasi decision tree. Klasifikasi decision tree merupakan salah satu teknik yang terkenal dalam data mining dan merupakan salah satu metode yang populer dalam menentukan keputusan atau suatu kasus. Dan metode ini tidak memerlukan proses pengelolaan pengetahuan terlebih dahulu dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki dimensi yang besar. Dan klasifikasi yang kedua yaitu Bayesian classification atau klasifikasi naive Bayes, yang merupakan juga salah satu metode klasifikasi dalam data mining yang menggunakan perhitungan probabilitas dan statik. Metode ini dikenalkan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Dan yang ketiga yaitu Artificial Neural Network atau yang disingkat dengan ANN atau jaringan saraf tiruan, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan perilaku jaringan saraf manusia. Algoritma ANN lahir dari gagasan seorang psikolog yaitu Warren M. Mickolos dan Walter Pitts pada tahun 1943 yang menjelaskan cara kerja jaringan saraf dengan perangkat elektronik. Dan yang keempat yaitu metode Nearest Neighbor adalah sebuah algoritma pelatihan untuk mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan kategori mayoritas banyaknya data pelatihan yang terdekat dengannya. Dan tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan suatu objek baru berdasarkan atribut dan sampel pelatihan. Kita masuk pada pembahasan mengenai contoh metode klasifikasi. Nah, pada contoh metode klasifikasi, data yang telah ada pada tabel akan digunakan untuk membentuk pohon keputusan, di mana memiliki atribut-atribut seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Nah, setiap atribut memiliki nilai, sedangkan kelasnya pada kolom main yaitu kelas tidak dan kelas ya. Nah, kemudian data tersebut dianalisis. Dataset tersebut memiliki 14 kasus yang terdiri dari 10 ya dan 4 tidak pada kolom main. Nah, di sini pada tabel keputusan, nah di sini memiliki beberapa atribut yaitu cuaca, suhu, kelembapan, berangin, dan terakhir yaitu outputnya atau keputusannya itu adalah main. Nah, pada baris pertama, jika cuaca cerah dan suhu panas dan kelembapan tinggi dan berangin bernilai salah atau benar, di sini dituliskan salah, maka keputusannya atau mainnya itu tidak. Nah, pada baris kedua, jika cuaca cerah dan suhu panas dan memiliki kelembapan tinggi, berangin bernilai benar, maka mainnya itu atau keputusannya itu tidak. Nah, berikut pada baris ketiga yaitu jika berawan dan suhu
panas dan memiliki kelembapan tinggi, dan beranginnya itu bernilai salah, maka output atau keputusannya itu ya. Nah, pada baris keempat, jika cuacanya itu hujan, maka suhu sejuk dan memiliki kelembapan tinggi dan berangin bernilai salah, maka keputusan itu iya. Begitu juga seterusnya sampai di baris ke-14. Jika cuacanya itu hujan dan suhu sejuk dan kelembapan tinggi dan berangin bernilai benar, maka keputusannya itu bernilai tidak. Nah, setelah kita mendapatkan keputusan dari tabel keputusan, maka kita akan mendapatkan sebuah pohon keputusan. Nah, langkah-langkah dalam menganalisis pada tahap pohon keputusan ini, yang pertama itu mulai dari ujung atas diagram pohon keputusan bergerak ke bawah sepanjang cabang tersebut hingga mencapai suatu simpul keputusan. Nah, pada simpul keputusan lakukan pemilihan di antara alternatif yang ada. Dan yang ketiga, coret cabang dari simpul keputusan yang tidak terpilih. Berikut yang keempat, terus bergerak mundur hingga mencapai simpul keputusan awal dan lakukan pemilihan di antara alternatif awal. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah pohon keputusan. Nah, di sini ada pohon keputusan memiliki nilai 1, 1.1, 1.1, 1.2. Nah, di mana satu ini berfungsi sebagai simpul. Nah, dan 1.1 dan 1.11 ini adalah simpul. Setelah kita mendapatkan sebuah pohon keputusan, maka kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang berlaku. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.